Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Badega. Selamat datang di podcast Badega Garuda Sakti. Persembahan oleh Yayasan Badega Garuda Sakti, saya Idal Komaryadin, yang akan menemani selama 30 menit ke depan untuk kalian semua. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang program-program Badega Garuda Sakti, serta bagaimana awal tentang sejarah berdirinya Garuda Sakti terbentuk di Jawa Barat. Dan untuk lebih jelas, nama kita narasumber yaitu Bapak Novito sebagai Ketua Badega Garuda Sakti. Selamat datang Bapak Novito. Selamat datang. Oke, ini kita santai aja ya. Oke, saya ini ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang bagaimana awal sejarahnya berdirinya Badega Garuda Sakti atau Yayasan Badega Garuda Sakti di Jawa Barat. Silakan Ketua. Jadi awal dari namanya kita membuat Yayasan Badega Garuda Sakti ini berangkat transformasi sebenarnya ya. Kita berangkat dari relawan pemenangan Pilgub tahun kemarin, yaitu menamakan adalah Badega KDM. Nah, kami dari relawan Badega KDM ini yaitu mendukung dari Pak KDM dengan Pak Irwan Setiawan. Dan alhamdulillah pasangan Bapak KDM dan Bapak Irwan Setiawan menang. Nah, selanjutnya kami bersama-sama dengan rekan-rekan sesama relawan untuk membentuk yayasan. Karena sejauh ini kita sudah tahu siapa yang namanya Bapak KDM atau Kang Deddy Mulyadi ini secara nasional, yang namanya beliau ini orang yang memiliki jiwa sosialnya sangat tinggi, dan beliau ini juga mengangkat budaya, dan beliau juga mengangkat lingkungan hidup. Apalagi dari beberapa bidang yang kami lihat mungkin rekan-rekan sudah mengetahui siapa KDM melalui dari media sosialnya. Maka dari itu kami bersama-sama rekan-rekan pejuang Badega KDM sepakat membentuk yayasan, yaitu namanya Yayasan Badega Garuda Sakti. Jadi kenapa sih kita disebutkan Badega Garuda Sakti? Yang pertama, kita juga perlu tahu arti daripada Badega Garuda Sakti. Badega itu adalah artinya adalah pengawal atau tidak. Bahasa Sunda ya. Ya, pas kebetulan beliau ini diambil dari bahasa Sunda, bahasa Badega. Siapa yang menginisiasi kata Badega ini adalah salah satu rekan kami yang pas kebetulan beliau juga orang pendidikan, pengamat pendidikan. Beliau menyampaikan karena Bapak ini kan orangnya kesundaannya, makanya kami relawan untuk meneruskan nama Badeganya itu. Nah, kemudian Garuda Sakti. Garuda itu kita udah jelas di mana Garuda ini memiliki simbol Bhinneka Tunggal Ikanya, ya. Jadi kan Bapak ini kan orangnya kan KDM ini orangnya memasyarakat, ya. Toleransinya itu kuat, makanya kami memakai Badega Garudanya yang kita ambil yaitu Bhinneka Tunggal Ikanya, ya. Jadi memang Bapak memiliki jiwa toleransinya karena kita ambil dari Garudanya itu, ya, kuat. Dan beliau itu bisa terbang kemana saja, sampai ke pelosok pun KDM itu masuk, gitu, ya. Nah, kemudian dari kata sakti, ya, kita ambil Garuda Saktinya di sini, ya. Kita berharap dengan Yayasan Badega Garuda Sakti ini kita itu semakin kuat, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus untuk Yayasan Badega sendiri ini dari yang disampaikan oleh Ketua ini kan berawal dari seluruh para relawan pemenangan KDM, barangkali seperti itu ya. Dan untuk Yayasan Badega Garuda Sakti ini mungkin sudah restu berarti dari Pak KDM untuk bentuk yayasan ini berarti ya.
Ya, kalau memakan restu sih sebenarnya kita itu tidak ada bahasa kata restu ya. Cuma ini adalah inisiatif dari kami sendiri, para rekan-rekan Badega KDM. Jujur kami tidak ada bahasa restu ya. Karena kenapa kami membuat Yayasan Badega Garuda Sakti, kami melihat beberapa visi misi yang dilakukan oleh Bapak KDM dan Pak Erwan ya. Jadi di sini kami mendukung program Pemprov Jabar. Jadi memang di sini kita sudah menang ya. Kalau kita bicara menang berarti kita bicara bukan KDM-nya saja, yaitu di mana di situ ada Pak Erwan, karena kita bicara Pemprov Jabar. Jadi Yayasan Badega Garuda Sakti ini kita akan selalu mendukung Pemprov Jabar. Nah, sejauh ini skala prioritas yang sudah kami lakukan yaitu dari melakukan sosial. Ya, pembagian sembako sudah kami lakukan dari beberapa titik yang sudah kami lakukan di Purwakarta ataupun di Bandung juga sudah kami lakukan. Dan selanjutnya kami juga sudah melakukan yang namanya penanaman pohon. Ya, seperti yang sudah kami laksanakan, yang pertama yaitu di wilayah Purwakarta. Dan kemudian kami juga melakukan penanaman pohon juga di daerah Ciwidey, dan sekaligus kami juga melakukan ada semacam konservasi burung langka. Kemarin Sabtu Minggu bersama rekan-rekan Karang Taruna, beberapa lembaga melakukan kolaborasi. Jadi perlu saya sampaikan juga tadi bahasa restu, kami memang tidak ada bahasa minta restu kepada beliau, tapi ini adalah inisiatif daripada rekan-rekan relawan ya, membentuk Yayasan Badega Garuda Sakti. Yang pure ya? Pure. Jadi kami ini memang benar bahwa kami ini adalah bisa dibilang ngefan ya. Kami ini ngefan, makanya kami Badega Garuda Sakti ini adalah bisa dibilang kumpulan para fan. Jadi perpanjangan virus-virus kebaikan. Nah, itulah itu. Kenapa kami bisa dibilang ngefan, karena saya rasa KDM ini sudah dikenal oleh khalayak umum ya. Saya tidak bicara di wilayah Jawa Barat. Sampai di luar Indonesia, artinya di luar negeri itu pun banyak yang sudah mengenal KDM, siapa sosok KDM, jiwa sosialnya gitu kan. Nah, cuman kan saat ini kan kita tidak bicara kepada Bapak KDM-nya saja, karena Yayasan Badega Garuda Sakti ini yaitu bicara kita sudah menang kemarin di acara Pilgub kemarin. Jadi artinya kami akan mendukung program Pemprov Jabar ya kan, sejauh ini yang menurut kami sangat bagus ya. Makanya kita bicara skala prioritas ya lingkungan ya, lingkungan hidup, penanaman pohon. Kita kembali lagi karena isu yang sering kita dengarkan sejauh ini, kalau nggak banjir ya longsor. Makanya kami teman-teman dari Badega Garuda Sakti lebih kegiatannya kita penanaman pohon. Nah, selain dari penanaman pohon yang dimana kami itu melakukan program tersebut, penanaman pohon, kami juga tidak lupa dari yang namanya membawa sembako atau bagi-bagi di warga sekitar. Oke, nah saya pernah dengar tentang Yayasan Badega Garuda Sakti. Ini awal berdirinya kan sebagai para relawan ya, para relawan untuk fans KDM menjadi menang di Jawa Barat. Nah, ini untuk berdirinya jadi di tanggal berapa nih? Apakah sesudah Pak Gubernur menang atau emang sebelumnya juga sudah berdiri? Gitu. Oke, jadi kami ya itu yang tadi saya sampaikan. Selesai acara Pilgub Jabar kemarin, pemenangan KDM dan Bapak Erwan Setiawan, selesai acara tersebut kami bersama rekan-rekan relawan Badega KDM berkumpul di salah satu Jawa Barat ya. Paling hanya beberapa orang perwakilan saja. Jadi kami melakukan rapat kecil untuk melanjutkan kita teman-teman dari relawan Badega KDM. Nah, kita melakukan rapat kecil dan alhamdulillah dari rapat kecil itu kami bersepakat membangun atau membentuk yayasan. Nah, alhamdulillah tepatnya tanggal 5 Juni tahun 2025 legalitas kami secara notaris sudah ada. Sudah Menhukam segala macam sudah ya. Alhamdulillah sudah saya kemarin itu sudah mendeklarasikan diri juga ya. Alhamdulillah. Sekalian infonya penanaman pohon. Ya, betul. Sudah kami lakukan di Purwakarta acara deklarasi kemarin dan alhamdulillah kami lakukan hari itu.
Terus ini untuk sekretariatnya sendiri untuk Yayasan Badega Garuda Sakti untuk sementara ini, karena saya lihat ini levelnya udah gubernur ya, span gubernur. Ini di mana itu ketua? Ya, kalau memakan ini kan sebenarnya relawan itu kan banyak ya. Ya. Relawan KDM atau mungkin dari relawan sendiri dari Bapak Herwan Setiawan itu ada masing-masing gitu ya. Nah, kami sendiri di sini relawan atau Yayasan Badega Garuda Sakti ini saat ini kan kita sudah tidak bicara relawan lagi, ya. Artinya di sini kami melakukan beberapa program yang artinya masih kita lanjutkan saat ini, yaitu program penanaman pohon untuk sejauh ini. Oke, saya rasa untuk teman-teman semua sahabat Badega Yayasan Badega Garuda Sakti ini sudah jelas ya, dari ketua menyampaikan awalnya sejarahnya, bagaimana berdirinya Yayasan Badega Garuda Sakti ini. Sudah jelas ya semuanya ya, dan nanti kita akan tanya ke ketua ini terkait mengenai apa sih program prioritas ya kan Yayasan Badega Garuda Sakti ini untuk mensupport dan mendukung dan menselaraskan dengan program-program Bapak Gubernur Jawa Barat. Ketua, kita lanjutkan kembali nih obrolan kita terkait mengenai apa program-program Yayasan Badega Garuda Sakti ini. Terkait program ini apa ini yang sudah dilaksanakan, karena saya lihat tadi pada saat ketua menerangkan terkait mengenai sejarah berdirinya Yayasan Badega Garuda Sakti, tadi menyebutkan ada beberapa program-program juga yang sudah dilaksanakan dan program-program juga yang akan nanti dilaksanakan. Apa nih yang program-program Pak Ketua dengan tim Yayasan Badega Garuda Sakti ini yang sudah dilaksanakan sekiranya? Apa aja Ketua? Ya, sejauh ini kan kami sudah memiliki kepengurusan dari setiap bidang itu. Contoh di bidang pendidikan ada beberapa aspirasi yang sudah masuk, bagaimana caranya kita bisa bekerjasama dengan universitas ya. Contohnya kita itu berkolaborasi untuk mendapatkan beasiswa khususnya untuk bagi mahasiswa yang kurang tidak mampu. Nah, ini sedang kami kaji bersama dengan bidang pendidikan juga, bersama dengan salah satu universitas dan juga dari donatur kami, yaitu untuk beasiswa sebesar 25 juta itu selama masa pendidikan, yaitu S1 gitu ya. Ini dalam bidang pendidikan khususnya mahasiswa yang kurang mampu ya. Nah, kemudian ada beberapa lagi rekan-rekan lainnya dari bidang pendidikan. Kami masih mengumpulkan teman-teman yang di lapangan misalnya, apa yang nanti akan kami bawa, nanti gimana cara proses, tetap kami kaji dan kami rapatkan. Kemudian dari bidang sosial, sosial pendidikan, sosial dan lingkungan, sejauh ini ada masukan ke kami, yaitu beberapa warga yang tidak memiliki kaki tangan palsu. Ya. Jadi kami juga mengundang kepada para donatur, kami juga berharap kepada para donatur bisa meluangkan atau bisa menyisikan dananya atau anggarannya kepada kami yayasan, karena kami ingin membantu warga yang tidak memiliki kaki atau tangan ya. Nah, kebetulan alhamdulillah salah satu di kepengurusan kami ini ada salah satunya yaitu pengrajin ya, bisa dibilang bisa membuat kaki tangan palsu itu. Nah, kami sangat berharap kepada donatur itu bisa membantu kami, khususnya pada warga-warga yang tidak memiliki, kaki ataupun tangan. Jadi kami mengundang para donatur bisa membantu para warga-warga tersebut supaya warga tersebut bisa beraktivitas kembali, gitu kan. Memang kami sudah menerima beberapa data, cuman kan kami belum bisa melakukan hal tersebut karena kami belum memiliki donatur. Dan harapan ke depan kami pun Yayasan Badega Garuda Sakti ini akan membuka program namanya Badega Peduli, dan kami juga nanti ada beberapa rekening untuk program Badega Peduli itu, agar ya mohon maaf, masyarakat yang tidak memiliki kaki, tangan
bisa terbantu dan bisa beraktivitas kembali. Itu. Kemudian dari segi bidang-bidang seni budaya kami sedang berjalan, yaitu kita ke depan insya Allah kalau memakan jadi dan tidak ada halangan, yaitu kami akan mengadakan acara yang namanya edukasi pengenalan yang namanya kujang ya, atau saung kujang, yaitu di bidang seni budaya dan pariwisata. Jadi kita kan rencana ke depan juga ingin menggandeng beberapa donatur atau mungkin sponsor. Kami akan membuat acara, yaitu acara kebudayaan, yaitu edukasi pengenalan pusaka-pusaka, dan kami juga akan melakukan seni-seni budaya yang kita miliki yang ada di wilayah atas. Saya menarik sekali nih. Kedua, ini terkait program-program unggulan itu yang tadi disebutkan, itu terkait program sosial, terkait mengenai disabilitas ya. Program membantu orang yang punya cacat. Dan ini sumber keuangannya karena memang yayasan berarti bersumber dari para donatur ya. Betul. Terus selanjutnya ini yang sangat menarik nih yang saya tadi dengar, ini terkait mengenai beasiswa. Nah ini beasiswa ini nilainya 25 juta ini apakah sudah berjalan atau emang ingin bagaimana nih? Apa yang program ini sangat menarik nih, bagaimana kita lihat sahabat semua Badega nih dari ketua. Ya, jadi ini masih kami kaji ya, kerjasama ini juga kami masih melakukan beberapa kali rapat dan pertemuan dengan donatur tersebut, gitu ya. Jadi kami hanya katakan menerima beberapa aspirasi-aspirasi ini khususnya mahasiswa yang kurang mampu, makanya kami juga berpikir bersama-sama rekan-rekan pengurus Yayasan Badega Garuda Sakti, yaitu bagaimana ya kita caranya bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, kami mencari informasi, yaitu mencari donatur untuk bisa membantu mahasiswa yang kurang mampu. Nah kemarin kami dapat informasi, kami sudah melakukan rapat juga dengan pemberi beasiswa tersebut, cuman masih kami kaji, mudah-mudahan tidak ada halangan, kami itu bisa melakukan MOU dengan donatur tersebut. Oke sahabat kalian semuanya ya, nanti kita tunggu nih untuk program beasiswa yang S1 khususnya di Jawa Barat nanti dari ketua langkahnya, karena memang kita dengar barusan bahwa beliau sedang akan melakukan langkah-langkah konkret yang nantinya akan dijalankan pada saat program ke depan unggulan. Terus yang tadi saya dengar untuk penanaman pohon nih Pak Ketua. Ini berarti ini Yayasan Badega Garuda itu bergerak di bidang lingkungan hidup. Nah ini penanaman pohon ini apakah berperiodik menjalankannya tiap daerah atau emang sudah dicanangkan seperti apa nih kira-kira? Ya, jadi kami karena satu kami kan baru lahir ya, mungkin masih bayi, jadi butuh banyak masukan-masukan. Jadi sasaran kami jelas untuk penanaman pohon, kami mencari beberapa wilayah yang lahan kritis ya. Lahan-lahan kritis kita mungkin beberapa tahun silam ke belakang, di mana Pemprov Jabar banyak menutup ya, tambang-tambang ilegal atau galian C yang ilegal. Nah di antaranya kami juga punya program arah ke sana, yaitu penanaman pohon kepada di mana wilayah-wilayah yang sudah katakan sudah tidak ada pohonnya, yang itu nanti memiliki dampak ya, banjir, longsor. Jadi kami sejauh ini karena kami masih baru ya, yaitu di wilayah Purwakarta sudah kami lakukan, kemudian di daerah kemarin di Pasir Jambu dengan rekan-rekan kolaborasi para pecinta lingkungan hidup 1 minggu kami berkemah di sana, dan juga ada acara konservasi burung langka juga. Nah di sana kami juga menanam pohon bersama rekan-rekan pecinta lingkungan hidup. Kami sudah selalu melakukan kolaborasi dengan sesama teman pecinta lingkungannya. Di sini karena kami punya bidang sosial lingkungan, jadi kami serahkan kepada bidangnya. Ya kalau kami selama itu baik, saya selaku ketua pasti akan mendukung. Oke, sahabat kalian semua, nih luar biasa Pak Ketua kita. Nah ini ini kan tadi terkait mengenai program sosial, mengenai bantuan untuk
kaki, ya kan, tangan yang punya terkait dari lahir. Terus juga kedua tentang program beasiswa. Ini berarti terbuka ya untuk para donatur yang mau menyumbang ke Yayasan Badega Garuda Sakti ini. Yang saya lihat itu ada di Jalan Hegar Manah, ya, tepatnya nomor 41 yang arah ke Secapa Ade. Nah, di situ sekretariat. Nah, terus bagaimana nih kalau donatur ketika ingin memberikan sumbangan, ya kan? Karena Badega Garuda Sakti ini adalah tadi saya lihat ini adalah asalnya dari seluruh para relawan KDM yang memenangkan Pilgub bergabung di Yayasan Badega Garuda Sakti ini, dan para donatur ini barangkali ada yang ingin menyumbangkan para dermawan ini kemana nih kira-kira ketua kalau ingin memberikan sumbangan, koneksinya langsung Pak Ketua atau bagaimana nih para donatur semuanya? Ya, nanti akan kami sematkan di mungkin saya sampaikan. Kami juga sudah memiliki rekening, untuk Badega, yaitu rekening BJB. Nah, nanti prosesnya nanti ada serah terima ya. Jadi datang ke kantor kami, nanti ada petugas kami, dan kemudian nanti akan mendapatkan surat serah terima tersebut gitu. Nah, kalau memakan mau via transfer, nanti kita sampaikan juga via transfernya melalui Bank BJB. Oke. Nah, jadi para sahabat semua Yayasan Badega Garuda Sakti ya bisa bergabung berarti semua anggota ya ke Yayasan Badega Garuda Sakti ini, dan para donatur, para relawan silakan nanti bisa menghubungi di sekretariat berada di Jalan Hegar Manah nomor 41 yang arah ke Secapa Ade. Oke, terus Ketua, sekali lagi ini saya yang kan tadi ada beberapa program. Ini bidang apa saja yang ada di Yayasan Badega Garuda Sakti ini yang mungkin nanti yang berhubungan dengan program-program Pemprov Jabar ini, bidangnya apa aja kira-kira Ketua? Ya, kami selaraskan, yang pertama selaraskan dengan program Pemprov Jabar. Oke. Sama halnya seperti kami kan berwacana ya, Iya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Yayasan Badega Garuda Sakti itu lahir tanggal 5 Juni 2025, yang artinya sudah sudah legalitasnya kami punya, yaitu akun notarisnya. Jadi kami masih bertahap ya. Jadi untuk menselenggarakan program Pemprov Jabar sejauh ini kami sering melakukan beberapa rapat-rapat kepada rekan-rekan bidang ya. Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, beberapa program dan wacana-wacana, mudah-mudahan tidak ada halangan dan mudah-mudahan kami dilancarkan. Amin. Karena kami punya niat untuk bersama-sama membangun Jawa Barat. Ya. Berarti yang pertama bidang apa aja di pertama nih Ketua? Oke, yang pertama dari bidang pendidikan kami punya, kemudian ada bidang kesehatan, ada bidang sosial lingkungan, ada bidang seni budaya dan pariwisata. Tadi kita bincang-bincang nih dengan Ketua ya, dan barangkali kepada semua anggota, para relawan yang ingin bergabung, masih bisa ya bergabung ya? Ya, sejauh ini kalau untuk bergabung yaitu dari segi kemitraan atau kolaborasi program ya. Di sini adalah kolaborasi yang dimana mungkin rekan-rekan yang lainnya kolaborasi dari segi skala prioritas. Program yang kami punya yaitu saat ini yang sedang kami jalankan adalah penanaman pohon ya. Itu aja dulu, kami sedang fokus di lingkungan dulu gitu kan. Nah, beberapa yang tadi saya sampaikan dari awal yaitu kami sedang mengkaji perihal beasiswa untuk program S1 yang sebesar 25 juta tersebut. Jadi kami masih beberapa tahap dalam arti beberapa proses, mudah-mudahan dilancarkan, tidak ada halangan. Kami akan melakukan MOU dengan donatur tersebut. Oke, nah ini sudah jelas ya sahabat Yayasan Badega Garuda Sakti. Ini barangkali ini kan sekarang ini terkait mengenai program Pemprov nih, terutama Pak KDM ini marak nih terkait mengenai barak ya siswa. Ya kan? Nah ini hubungan dari Yayasan Badega ini dengan
Barak ini pendidikan itu gimana nih? Barangkali ada yang mau mendaftar, apakah bisa melalui yayasan atau langsung bagaimana cara ini, Pak Ketua? Ya, karena ini kan sebenarnya kalau memakan pendidikan berkarakter yang dikirim ke Barak Militer itu adalah program yang dimiliki oleh Pemprov Jabar. Ya. Kami sangat mendukung program tersebut, ya, karena memang sejauh ini sudah dirasakan kepada masyarakat, ya, program Barak. Barak untuk para siswa-siswa yang tanda kutip yang nakal-nakal gitu ya. Ya, alhamdulillah itu sudah berjalan oleh Pemprov Jabar. Kami sangat mendukung sekali dengan program tersebut ya sejauh ini. Itu bisa di kolaborasi ya, nanti ya. Insya Allah kalau memakan kami di sini juga punya tim psikolog. Ya, ya berharap tim psikolog kami bisa masuk di program tersebut ya. Yaitu kami punya Dr. George Samuel yang kebetulan beliau ini adalah spesialis psikolog. Ya. Jadi kalau memakan kami bisa berharap lah ya kami bisa diperbantukan di program tersebut. Gitu. Kolaborasi ya. Ya. Oke, ini kalau saya boleh menambahkan nih Ketua, karena program nasional ini Pak Presiden nih kan terkait mengenai program ketahanan pangan. Ya. Ini barangkali dari Yayasan Barega Surga Pak sudah mempunyai program ke sana atau bagaimana itu Pak? Oke. Jadi sejauh ini banyak ya tadi saya sampaikan kami nih karena masih bayi, jadi masih banyak belajar kepada para senior dan kami juga selalu berkomunikasi dengan beberapa dinas ya khususnya yang tadi karena bicara ketahanan pangan ya kami juga sejauh ini berkomunikasi dengan Dinas Hortikultura atau Dinas Pangan ya, di mana kami sudah berkomunikasi bibit apa saja yang ada di dinas tersebut di Dinas Hortikultura dan Pangan tersebut. Dan alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan beberapa stok bibit ya. Nah, di mana kami akan kolaborasi juga kepada masyarakat ya khususnya di sini yang memiliki lahan kosong gitu kan. Kemudian kami juga ada wacana ke depan yaitu ya istilahnya kami kalau disediakan oleh Pemprov Jabar Yayasan Barega Garuda Sakti ini akan menanam ketahanan pangan ya. Jadi sejauh ini kami baru melakukan penjajakan yaitu ke beberapa dinas. Ya kami ya berharaplah ada kami dikasih lahan tersebut supaya kami bisa ikut membantu program pusat yaitu ketahanan pangan. Nah, oke. Nah ini saya nih barangkali ini ada untuk program pangan ini barangkali ini bisa masuk ya di Barega ini ada karena kita ini kelihatannya nih sosial ya. Saya ada masukan ini misalnya pelatihan untuk menjadi petani misalnya. Apakah bisa atau disandingkan dengan Barega ini Pak Ketua? Ya, yaitu tadi kami masih dalam tahap pembahasan itu. Ya, saya rasa Pemprov Jabar itu memiliki program edukasi kepada petani. Ya. Itu saya rasa beliau dari dinas itu sudah ada. Cuma kami ya, berharap bisa berkolaborasi di sini dari segi program ketahanan pangan tersebut. Oke, sahabat kalian semua ya, Yayasan Barega Garuda Sakti, alhamdulillah kita sedang bincang-bincang banyak dengan Ketua Yayasan Barega Garuda Sakti dan program-program yang luar biasa, di antaranya tadi adalah program sosial, yang utama adalah program pendidikan beasiswa. Nanti kita tunggu episode selanjutnya ya. Nah, terus kedua terkait mengenai penanaman pohon. Jadi kepada tambang-tambang yang sudah tidak terpakai atau ditutup karena ilegal, nah ini program unggulan karena memang bersifat sosial. Juga selanjutnya adalah terkait mengenai bantuan untuk disabilitas, dan ini luar biasa ya program yayasan ini, dan semuanya bersumber dari para donatur dan dermawan. Dan ini program-program ini luar biasa, dan kita harus support nih Yayasan Barega Garuda Sakti untuk semuanya dan untuk mendukung program-program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Barangkali Ketua, ini alhamdulillah sudah kita bincang-bincang luar biasa dengan Pak Ketua ya, luar biasa, dan hari ini adalah sebagai promotor ya untuk dukung program-program pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dan saya yakin ini Pak Ketua ini, saya lihat dari segi bicaranya ya, dari ini wah menggebu-gebu nih untuk program yang kita harus dukung ya Yayasan Baliga Rusakti. Ini tadi yang saya sampaikan, barangkali closing statement nih Pak Ketua. Ya. Silakan Pak Ketua. Ya, saya terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang bergabung di kepengurusan Yayasan Baliga Rusakti. Dan saya juga di sini mengundang para donatur. Kami punya tujuan baik, yaitu mendorong program Pemprov Jabar, membantu program Pemprov Jabar. Jadi kami sangat berharap sekali para donatur bisa menyumbangkan dananya untuk kegiatan kami ke depan. Oke, Ketua, selamat Ketua, sukses. Semoga Yayasan Baliga Rusakti maju ke depan. Demikian sahabat sekalian semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Garuda Sakti.